Di tengah malam yang sunyi, sekelompok teman memutuskan untuk menguji keberanian mereka dengan mengunjungi TPU Jeruk Purut yang terkenal angker. Namun, apa yang mereka anggap hanya sebagai ujian nyali berubah menjadi perjuangan hidup dan mati melawan sosok tanpa kepala yang tak pernah berhenti mengintai. Teror semakin mendalam ketika mereka menyadari bahwa kutukan yang menghantui tempat itu bukan hanya cerita, melainkan ancaman nyata. Apakah mereka akan bisa menghentikan roh yang terperangkap, atau akan menjadi korban berikutnya dalam permainan kegelapan ini? Hook ini mengundang rasa penasaran dan ketegangan, membuat pembaca ingin segera mengetahui bagaimana perjalanan mereka mengungkap misteri dan bertahan hidup di tengah teror yang semakin kuat. Hantu Jeruk Purut. Arya duduk di bangku kantin kampus bersama 3 temannya, Raka, Siska, dan Joni. Obrolan mereka awalnya santai, membahas tugas kuliah dan rencana akhir pekan, hingga Raka tiba-tiba membahas tentang TPU Jeruk Purut. "Kalian pernah dengar cerita pastor tanpa kepala?" tanya Raka sambil menaikkan alisnya. "Tentu saja," sahut Siska mengibaskan rambutnya. Katanya dia sering terlihat berjalan sambil membawa kepalanya sendiri. Joni mendecak, "Itu cuma mitos. Kalau berani, ayo kita buktikan sendiri." Arya tertawa kecil. "Jadi ini tantangan uji nyali?" Raka mengangguk. "Kita ke sana tengah malam, cuma sebentar. Kalau kalian takut, kita batalin saja." "Aku ikut," sahut Siska tanpa ragu. Joni menyeringai, "Aku juga. Kita buktikan kalau itu cuma cerita kosong." Arya menatap mereka satu persatu. Dalam hatinya ada sedikit keraguan. TPU Jeruk Purut terkenal angker. Banyak orang mengaku melihat sosok hantu berkeliaran di sana. Bukan hanya pastor tanpa kepala, tapi juga penampakan lain yang lebih mengerikan. Namun, harga dirinya sebagai laki-laki membuatnya tak bisa mundur. "Baiklah," katanya akhirnya. "Malam ini kita pergi." Setelah itu, mereka mulai menyusun rencana. Mereka akan membawa senter dan kamera ponsel untuk merekam pengalaman mereka. Raka yang paling bersemangat, bahkan sudah menyiapkan peta lokasi. Saat malam tiba, Arya mulai merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Tapi ia tetap menjaga ekspresi tenang. Dalam beberapa jam ke depan, mereka akan menghadapi sesuatu yang mungkin lebih dari sekadar cerita seram. Tepat pukul 11.45 malam, Arya dan teman-temannya berkumpul di gerbang TPU Jeruk Purut. Jalanan sepi, hanya ada suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Lampu jalan remang-remang menciptakan bayangan yang bergerak-gerak di permukaan tanah. "Siap?" tanya Raka dengan suara sedikit bergetar. "Siap," jawab Joni, berusaha terdengar yakin. Siska menggenggam senter erat-erat. "Ayo cepat, aku nggak mau di sini terlalu lama." Mereka melangkah masuk ke area pemakaman. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Arya merasa bulu kuduknya meremang, tapi ia tetap melangkah. Mereka berjalan melewati deretan nisan yang berjajar rapi. Beberapa di antaranya terlihat tua dan berlumut. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah yang menusuk hidung. Tiba-tiba Joni berhenti. "Dengar nggak?" bisiknya. Mereka semua diam. Dari kejauhan terdengar suara langkah kaki menyeret di antara rerumputan. Suara itu datang dari arah kanan, di balik deretan makam tua. Siska menelan ludah. "Mungkin ada orang lain di sini," katanya pelan, meski wajahnya mulai pucat. "Atau sesuatu yang lain," gumam Arya. Mereka saling pandang, mulai merasa ragu. Namun sebelum mereka sempat memutuskan untuk pergi atau lanjut, suara itu semakin dekat. Dan kali ini terdengar sesuatu yang lebih mengerikan. Desahan panjang, seolah ada seseorang yang kelelahan membawa beban berat. Jantung Arya berdegup lebih kencang. Apakah mereka benar-benar tidak sendirian di sini?
Langkah kaki yang menyeret itu semakin dekat. Arya bisa merasakan tengkuknya merinding. Ia menyorotkan senter ke arah sumber suara, tetapi yang terlihat hanya deretan nisan tua. Tidak ada apa-apa, bisik Johnny, meski suaranya terdengar ragu. Namun, saat Arya menurunkan senter, ia melihat sesuatu di ujung penglihatannya. Bayangan tinggi, berdiri di antara dua makam besar. Ia langsung menyorotkan senter kembali, dan napasnya langsung tercekat. Di sana, di tengah kabut tipis yang mulai menyelimuti pemakaman, berdiri sesosok pria mengenakan jubah panjang. Tubuhnya kokoh, namun sesuatu yang membuat Arya hampir kehilangan akal sehat. Kepala pria itu tidak ada. Siska menjerit kecil, tubuhnya gemetar hebat. Arya, itu. Pastor tanpa kepala itu berdiri diam selama beberapa detik. Kemudian, dengan gerakan lambat, ia mengangkat sesuatu dengan kedua tangannya. Arya merasa perutnya mual saat menyadari benda itu. Kepala. Sosok itu memegang kepalanya sendiri. Wajah pucatnya menatap lurus ke arah mereka dengan mata kosong dan bibir yang sedikit terbuka. Namun yang lebih mengerikan, kepala itu seolah menyeringai. Arya merasakan tubuhnya seakan lumpuh. Otaknya berteriak untuk lari, tapi kakinya terasa berat. Lalu, tiba-tiba, sosok pastor itu melangkah maju. Tidak ada suara, hanya langkah kakinya yang menyeret perlahan. "Lari!" teriak Raka panik. Mereka langsung berhamburan. Senter Siska terjatuh dan mati, membuat pemakaman semakin gelap. Johnny hampir tersandung nisan, tapi berhasil kembali berdiri. Arya menoleh sekali lagi sebelum berlari. Sosok itu masih di sana, tetapi kini kepalanya telah berubah posisi, seakan melihat langsung ke arahnya, meski tubuhnya tetap menghadap ke depan. Seketika, Arya tahu ini bukan hanya sekadar uji nyali biasa. Mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Mereka berlari secepat mungkin, menelusuri jalan setapak yang mereka lalui saat masuk. Nafas tersengal, keringat dingin mengalir di pelipis mereka. "Ayo cepat, jangan berhenti," teriak Johnny. Namun, semakin mereka berlari, jalan keluar justru terasa semakin jauh. Arya menoleh ke belakang. Tidak ada sosok pastor tanpa kepala, tetapi atmosfer pemakaman terasa semakin menyesakan. "Apa kita tersesat?" Suara Siska bergetar, nyaris menangis. "Tidak mungkin, ini jalan yang tadi kita lewati," sahut Raka frustasi. Tapi anehnya, setiap kali mereka berbelok, mereka justru kembali ke tempat yang sama, sebuah makam besar dengan pohon beringin di sampingnya. "Aku yakin tadi kita nggak lewat sini," kata Arya panik. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara langkah kaki lagi. Kali ini lebih cepat, seperti sesuatu yang berlari ke arah mereka. "Lari!" Johnny berteriak lagi. Mereka kembali berlari tanpa arah, mencoba mencari jalan keluar. Namun, suasana di sekitar mereka berubah. Udara terasa lebih dingin, kabut semakin tebal. Siska tersandung dan jatuh ke tanah. Arya buru-buru membantunya bangkit. Lalu, suara itu berhenti. Mereka menahan napas. Dalam keheningan, terdengar bisikan, pelan, serak, dan menakutkan. "Kalian tidak boleh pergi." Jantung Arya hampir melompat dari dadanya. Ia menoleh ke belakang, dan darahnya langsung membeku. Di sana berdiri sosok itu lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Dan kali ini kepala di tangannya menyeringai lebih lebar. Setelah entah bagaimana, akhirnya menemukan jalan keluar dari TPU Jeruk Purut, Arya dan teman-temannya langsung berlari menuju motor mereka. Tanpa banyak bicara, mereka segera menyalakan mesin dan melaju kencang meninggalkan pemakaman itu. Jalanan sepi, hanya ditemani suara deru angin malam yang dingin. Tidak ada yang berbicara selama perjalanan pulang. Mereka masih terguncang oleh apa yang baru saja mereka alami. Sesampainya di rumah, Arya merasa tubuhnya begitu lelah.
Ia masuk ke kamarnya, melemparkan tas ke lantai, lalu berbaring di kasur. Tapi saat ia hampir tertidur, sesuatu membuatnya tersentak bangun. Tok, tok, tok. Suara ketukan di jendela kamarnya. Arya menoleh dengan jantung berdebar. Kamarnya berada di lantai 2. Tidak mungkin ada orang di luar. Ia menelan ludah dan mencoba mengabaikannya. Tok, tok, tok. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Dengan tangan gemetar, Arya bangkit dan berjalan perlahan ke arah jendela. Ia menyingkap tirai dengan cepat. Tidak ada apa-apa. Ia menghela napas lega dan kembali ke tempat tidur. Namun saat ia memejamkan mata, bulu kuduknya berdiri. Ada suara napas berat di dalam kamarnya. Pelan-pelan, Arya membuka mata. Di sudut ruangan, tepat di bawah cahaya redup lampu meja, ia melihatnya. Sosok tinggi berjubah hitam, berdiri diam. Dan di tangannya, kepala itu kembali menyeringai ke arahnya. Arya berteriak sekuat tenaga. Lampu kamarnya tiba-tiba berkedip-kedip sebelum akhirnya padam. Arya terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi dahinya. Ia melihat sekeliling. Kamarnya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ia mengusap wajahnya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya mimpi. Namun, perasaan aneh masih melekat. Ia melirik jam di meja. Pukul 3 pagi. Ia merebahkan diri kembali, memaksa dirinya tidur. Tapi begitu ia menutup mata, ia kembali ke dalam kegelapan. Dalam mimpinya, Arya berdiri di tengah TPU Jeruk Purut. Kabut menyelimuti tempat itu, dan suasana sunyi mencekam. Ia ingin bergerak, tapi tubuhnya terasa kaku. Lalu, di kejauhan, terdengar langkah kaki menyeret. Dengan ngeri, Arya menyadari sosok itu mendekat. Pastor tanpa kepala berjalan perlahan ke arahnya. Kembali. Suara itu bergema di kepalanya. Kembali. Pastor itu berhenti hanya beberapa langkah darinya. Perlahan, ia mengangkat kepalanya yang penuh luka. Mata kosong itu menatap lurus ke arah Arya. Bibirnya bergerak. Kau milikku sekarang. Arya berusaha berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Ia merasa tubuhnya ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Kuburan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Nisan-nisan runtuh, tanah merekah, seolah siap menelannya hidup-hidup. Ia meronta, tapi semakin ia melawan, semakin tubuhnya tenggelam ke dalam tanah. Pastor itu semakin dekat, kepala di tangannya menyeringai lebih lebar. Kembali ke sini. Arya terbangun dengan teriakan. Dadanya naik turun cepat. Ia memeriksa tubuhnya, tidak ada tanah atau luka. Tapi ketika ia melihat tangannya, sesuatu membuatnya hampir pingsan. Di bawah kukunya ada sisa tanah kering. Seolah ia benar-benar telah menggali sesuatu di dalam tidurnya. Sejak malam itu, Arya tidak bisa tenang. Mimpi buruk tentang pastor tanpa kepala terus menghantuinya. Setiap kali ia tidur, ia selalu kembali ke BPU Jeruk Purut. Seakan ada sesuatu yang memaksanya untuk kembali. Merasa penasaran, Arya mulai mencari tahu lebih dalam tentang legenda pastor tanpa kepala itu. Ia membuka internet, membaca berbagai artikel dan cerita rakyat yang berkaitan dengan TPU Jeruk Purut. Dari semua cerita yang ia temukan, ada satu kisah yang menarik perhatiannya. Dikatakan bahwa pada masa kolonial Belanda, seorang pastor bernama Cornelius van der Ven dibunuh secara kejam di sekitar area pemakaman. Menurut cerita, Cornelius adalah seorang pemuka agama yang sering bepergian antara gereja dan tempat tinggalnya. Suatu malam, ia disergap oleh sekelompok orang yang tidak menyukai kehadirannya. Pastor itu dibunuh dengan cara mengenaskan. Kepalanya dipenggal dan tubuhnya dibiarkan membusuk di hutan dekat kuburan. Namun, yang paling mengerikan adalah cerita tentang arwahnya. Banyak orang percaya bahwa pastor itu masih bergentayangan, mencari kepalanya yang tidak pernah ditemukan.
Arya merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mengingat mimpinya. Sosok tanpa kepala yang terus memanggilnya seakan meminta sesuatu. "Jadi, apa yang dia inginkan dariku?" gumam Arya. Ia merasa harus menggali lebih dalam tentang sejarah ini. Jika pastor itu benar-benar ada, mungkin ada cara untuk menghentikan gangguan yang terus mengikuti dirinya. Namun, untuk itu, ia butuh bantuan seseorang yang lebih paham tentang tempat itu. Keesokan harinya, Arya menghubungi Nisa, teman kuliahnya yang dikenal suka meneliti cerita-cerita mistis. "Nis, aku butuh bantuanmu," kata Arya setelah menceritakan apa yang ia alami. Nisa mengernyit. "Kalau cerita itu benar, berarti kita harus cari seseorang yang tahu sejarahnya secara langsung." Setelah mencari informasi, mereka menemukan seorang pria bernama Pak Salim, penjaga TPU Jeruk Purut yang sudah bekerja di sana selama puluhan tahun. Mereka menemui Pak Salim di warung kopi dekat TPU. Pria tua itu menatap mereka dengan sorot mata tajam sebelum menghela napas panjang. "Kalian sudah melakukan kesalahan besar," kata Pak Salim. Suaranya berat. Arya dan Nisa saling pandang. "Apa maksudnya, Pak?" "Kalian sudah melihat dia, bukan?" tanya Pak Salim. Arya menelan ludah. "Pastor tanpa kepala." Pak Salim mengangguk pelan. Dia tidak suka diganggu. Banyak orang uji nyali di sana, tapi kalau sampai dia menampakkan diri, itu artinya dia punya urusan dengan kalian. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Nisa. Pak Salim terdiam sejenak, lalu berkata, "Satu-satunya cara untuk menghentikan gangguannya adalah mencari makam aslinya dan memastikan arwahnya bisa beristirahat dengan tenang." Arya merasakan jantungnya berdebar keras. Ia datang untuk mencari jawaban, tapi kini ia justru mendapatkan tugas yang jauh lebih berat. "Dan bagaimana kami tahu di mana makam aslinya?" tanya Arya. Pak Salim menatapnya dalam-dalam, lalu berkata dengan suara pelan, "Kamu sudah tahu jalannya, karena dia sendiri yang akan membawamu ke sana." Setelah berbicara dengan Pak Salim, Arya dan Nisa semakin yakin bahwa roh pastor tanpa kepala belum menemukan kedamaian. Namun, pertanyaannya adalah, kenapa dia mendatangi Arya? Di kamar kosnya, Arya kembali meneliti kisah pastor Cornelius van der Ven. Salah satu artikel menyebutkan bahwa pastor itu dibunuh karena alasan yang tidak jelas. Ada yang mengatakan bahwa ia dihukum oleh sekelompok pemberontak karena dianggap mata-mata Belanda, sementara yang lain percaya bahwa pembunuhnya adalah seseorang yang menyimpan dendam pribadi. Namun, yang membuat Arya merinding adalah satu kalimat dalam artikel tersebut. Siapapun yang melihat sosoknya di TPU Jeruk Purut akan terikat dengan kutukannya. Mereka akan dipanggil kembali sampai sang pastor mendapatkan apa yang dia cari. Arya langsung teringat mimpi-mimpinya. Kuburan yang selalu sama, suara yang memanggilnya, dan kepala yang menyeringai ke arahnya. "Aku sudah terikat dengannya," gumam Arya. Nisa yang duduk di sebelahnya menatapnya cemas. "Maksudmu, dia nggak akan berhenti menghantuimu sampai kau melakukan sesuatu?" Arya mengangguk. "Aku harus menemukan makamnya yang asli. Kalau tidak..." Tiba-tiba, lampu kamar Arya berkedip-kedip. Udara di dalam ruangan berubah dingin. Dan saat itu juga, keduanya mendengar suara menyeret di luar jendela. Seketika, Arya tahu, pastor itu ada di luar. Arya tidak bisa tidur semalaman setelah kejadian itu. Keesokan harinya, ia berusaha menjalani hari seperti biasa di kampus, tetapi ada sesuatu yang membuatnya gelisah. Saat sedang berjalan di koridor, ia merasakan tatapan aneh dari orang-orang di sekitarnya. Bukan tatapan biasa. Mereka menatapnya seperti melihat sesuatu yang tidak ia sadari. "Ada apa?" Arya bertanya pada Nisa yang berjalan di sebelahnya. Nisa menelan ludah. "Arya, bayanganmu." Arya menoleh ke bawah. Bayangannya tidak bergerak sesuai tubuhnya. Arya tertegun.
Normalnya, bayangan akan mengikuti setiap gerakannya, tetapi ini tidak. Bayangan itu berdiri diam, padahal Arya sudah melangkah maju. Dan yang lebih mengerikan, bentuknya bukan lagi dirinya. Itu adalah sosok tinggi berjubah dengan kepala yang hilang. Arya mundur selangkah, dan bayangan itu ikut bergerak. Namun kali ini, ia merasa sesuatu mengawasi dari balik kegelapan. Mahasiswa lain mulai berbisik. Beberapa dari mereka tampak ketakutan. "Lari dari sini," bisik Nisa. Arya tidak menunggu lebih lama. Ia bergegas keluar dari koridor dan menuju parkiran. Namun, ketika mereka hampir sampai di pintu gerbang, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras di belakang mereka. Mereka berbalik dan melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Di ujung lorong kampus berdiri sosok itu, pastor tanpa kepala, dan kepala di tangannya. Menatap langsung ke arah Arya dengan senyum mengerikan yang lebih lebar dari sebelumnya. Arya dan Nisa berlari secepat mungkin, meninggalkan sosok mengerikan yang berdiri di ujung lorong kampus. Mereka tidak berani menoleh ke belakang, hanya ingin keluar dari sana sebelum sesuatu yang buruk terjadi. Namun, di tengah kepanikan mereka, tiba-tiba terdengar jeritan dari arah lain kampus. Arya dan Nisa saling pandang, lalu bergegas menuju sumber suara. Di halaman belakang kampus, mereka menemukan Reza, salah satu teman yang ikut uji nyali di TPU Jeruk Purut. Ia tergeletak di tanah, tubuhnya gemetar hebat, dan matanya menatap kosong ke langit. Bibirnya bergerak, seperti mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. "Reza," Arya mengguncang bahunya. "Reza, sadar." Reza hanya menggerakkan bibirnya lemah. Nisa mendekat dan mencoba membaca gerak mulutnya. Dia datang. Tiba-tiba, tubuh Reza menegang. Dari mulutnya keluar suara serak yang bukan miliknya. "Arya, kembalikan kepalaku." Suara itu bergema di udara, dan dalam sekejap, lampu-lampu di sekitar halaman kampus berkedip-kedip sebelum padam. Angin dingin berhembus, dan di sudut taman mereka melihatnya lagi. Pastor tanpa kepala berdiri diam, menggenggam kepalanya yang menatap mereka dengan ekspresi haus darah. Reza tiba-tiba menjerit, tubuhnya melengkung ke belakang dengan cara yang tidak wajar. Arya dan Nisa berusaha menahannya, tetapi seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik Reza menjauh. Kemudian, dalam satu kedipan mata, Reza terhempas ke dinding dengan keras. Darah mengalir dari kepalanya dan ia tidak bergerak lagi. Arya membeku. "Reza!" Nisa menangis, mengguncang tubuh temannya yang kini tak bernyawa. Pastor itu perlahan menghilang ke dalam kegelapan, tetapi suaranya masih terdengar di udara. "Kembalikan kepalaku, atau lebih banyak lagi yang akan mati." Kematian Reza membuat Arya semakin yakin bahwa mereka harus menyelesaikan teror ini sebelum lebih banyak orang menjadi korban. Keesokan harinya, ia kembali menemui Pak Salim, kali ini dengan mendesak. "Pak, saya harus tahu di mana makam asli pastor itu," katanya dengan suara penuh emosi. Pak Salim menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas berat. "Ada satu makam tua yang tidak pernah diketahui banyak orang," katanya. Letaknya tersembunyi di bagian belakang TPU, tertutup oleh pohon besar dan semak-semak. Orang-orang menghindari tempat itu karena konon di sanalah roh sang pastor terjebak. Arya merasakan jantungnya berdegup kencang. "Jadi, jika kami menemukannya, apakah kami bisa menghentikan ini?" Pak Salim mengangguk. "Kalian harus melakukan ritual khusus untuk menenangkan arwahnya. Tapi ingat, perjalanan ke sana tidak akan mudah. Roh-roh yang terikat dengan tempat itu tidak akan membiarkan kalian pergi begitu saja." Arya dan Nisa saling bertatapan. Mereka tahu ini berbahaya, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Malam itu, mereka bersiap untuk kembali ke TPU Jeruk Purut. Dengan hanya bermodalkan keberanian
doa, dan sentir di tangan, mereka melangkah masuk ke pemakaman yang kini terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya. Jalan setapak yang biasa mereka lalui kini tampak lebih gelap, lebih panjang, dan seolah menuntun mereka ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi. Di kejauhan, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka berdesir. Di bawah sinar bulan yang redup, di balik rimbunnya pepohonan, berdiri sebuah makam tua yang nyaris tertelan waktu. Dan di atasnya, ada sesuatu yang bergerak. Sosok berjubah hitam menunggu mereka. Mereka berdiri di depan makam tua yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun. Udara di sekeliling terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi. Arya dan Nisa menatap makam itu dengan ngeri. Batu nisannya tertutup lumut, tulisan di atasnya hampir tak terbaca. Ini pasti makam yang diceritakan Pak Salim. Tapi bagaimana caranya menenangkan arwahnya? Tanya Nisa dengan suara gemetar. Kita butuh bantuan, kata Arya. Dengan sisa keberanian yang ada, mereka menghubungi seorang paranormal yang dikenal bisa berkomunikasi dengan dunia lain. Namanya Bu Sari, seorang wanita paruhbaya dengan wajah penuh wibawa. Ketika mereka kembali ke TPU Jeruk Purut bersama Bu Sari, malam sudah semakin larut. Paranormal itu menyiapkan dupa, bunga melati, dan kain kafan putih. Arwahnya sudah terjebak terlalu lama. Kita harus membantunya menemukan ketenangan, ucapnya. Bu Sari mulai membakar dupa dan membaca doa-doa dalam bahasa yang tidak dimengerti Arya dan Nisa. Suasana semakin mencekam. Angin bertiup kencang dan dari balik pepohonan terdengar bisikan-bisikan aneh. Tiba-tiba, tanah di sekitar makam bergetar. Sosok pastor tanpa kepala muncul dari bayangan, berdiri tepat di depan mereka. Namun kali ini, sosok itu tampak berbeda. Tidak hanya menyeramkan, tapi juga penuh amarah. Kepalanya yang terpisah bergerak-gerak, bibirnya membuka dan mengeluarkan suara serak yang menggema. Aku tidak akan pergi sampai aku mendapatkan keadilanku. Bu Sari tetap tenang, melanjutkan ritualnya. Kita harus menyelesaikan ini sekarang juga, katanya dengan tegas. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sosok pastor itu bergerak maju, tangannya terangkat, dan seketika angin kencang menerbangkan semua benda di sekitar mereka. Arya dan Nisa tersungkur ke tanah akibat dorongan energi yang kuat. Mata mereka membelalak melihat sosok pastor itu semakin mendekat. Auranya semakin gelap dan penuh kemarahan. Bu Sari menggenggam tasbih di tangannya, terus melantunkan doa-doa dengan suara lantang. Dia terikat dengan kematian yang tidak wajar. Kita harus membebaskannya. Namun, pastor itu tidak tinggal diam. Dengan gerakan cepat, ia mengulurkan tangannya ke arah Arya. Seketika, Arya merasa tubuhnya kaku. Kepalanya berputar-putar, pandangannya menggelap. Dalam pikirannya, ia melihat kilasan masa lalu. Seorang pria berjubah berjalan di jalanan berbatu di zaman kolonial. Lalu datanglah sekelompok orang yang menyerangnya, menebaskan pedang dan memisahkan kepalanya dari tubuhnya. Arya tersentak sadar, terengah-engah di tanah. Ia mengerti sekarang. Dia tidak hanya mencari kepalanya, dia mencari jawaban. Siapa yang membunuhnya? Kata Arya dengan suara parau. Bu Sari mengangguk. Kalau begitu, kita harus menunjukkan padanya bahwa masa lalunya sudah berlalu. Dia harus menerima takdirnya. Arya dengan gemetar mendekati makam itu. Pastor, kematianmu sudah lama berlalu. Dendammu tidak bukan akan mengubah apapun. Kau harus pergi dengan tenang. Pastor itu berhenti. Sosoknya bergetar, seolah ada konflik dalam dirinya. Nisa bergegas mengambil kain kafan dan meletakkannya di atas makam. Ini untukmu, agar kau bisa beristirahat. Udara yang tadinya begitu mencekam perlahan mulai mereda. Pastor tanpa kepala itu menatap mereka sekali lagi. Atau setidaknya,
Kepalanya yang ia genggam menatap mereka. Lalu ia mulai memudar, menghilang ke dalam kegelapan malam. Hening. Arya dan Nisa terjatuh ke tanah. Tubuh mereka lemas. Bu Sari menghela napas panjang. Sudah selesai. Mereka menatap makam yang kini terasa lebih damai. Angin berhembus lembut, membawa aroma melati yang samar. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, Arya merasa bebas. Keesokan harinya, suasana di TPU Jeruk Purut terasa sangat berbeda. Angin yang sebelumnya berhembus kencang kini menjadi tenang, dan bahkan suara jangkrik yang sering terdengar sepanjang malam terasa lebih lembut. Tidak ada lagi suara langkah atau bisikan misterius yang mengintai dari balik pepohonan. Arya dan Nisa berdiri di depan makam yang telah diberi kain kafan putih, melihat-lihat sekitar dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu bahwa peristiwa yang baru saja terjadi adalah akhir dari perjalanan panjang dan penuh ketegangan yang hampir merenggut nyawa mereka. Ini terasa seperti mimpi, kata Nisa dengan suara pelan, menatap makam yang kini terasa lebih damai. Kita benar-benar berhasil menghentikannya. Arya mengangguk, meskipun matanya sedikit sayu. Aku masih nggak bisa percaya setelah semua yang terjadi. Di saat yang sama, Arya merasa seolah ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya. Kedamaian. Perasaan yang sudah lama ia cari sejak pertama kali ia merasakan teror dari sosok tanpa kepala itu. Ia tidak lagi merasa terikat dengan tempat ini, dan ia tidak lagi dihantui oleh bayangan atau suara-suara yang sebelumnya membuatnya terjaga sepanjang malam. Malam itu, Arya dan Nisa meninggalkan TPU Jeruk Purut dengan langkah yang lebih ringan. Mereka tidak berani berlama-lama, takut jika bayangan lama itu kembali mengintai mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa semuanya telah berakhir. Arya merasa sedikit lega, meskipun perasaan kehilangan dan penyesalan masih membekas. Reza, teman mereka yang menjadi korban dalam perjalanan ini, akan selalu ada dalam ingatan mereka. Itu adalah pengorbanan yang mereka tidak akan pernah lupakan. Setelah kejadian itu, kehidupan Arya perlahan kembali normal. Ia mulai kembali menjalani rutinitas kuliah dan aktivitas sehari-hari. Tetapi, meski semuanya tampak seperti biasa, hatinya tidak lagi merasa sepi. Ia belajar banyak hal tentang keberanian, tentang persahabatan, dan tentang menerima kenyataan hidup. Dan TPU Jeruk Purut, tempat itu kini kembali menjadi sepi, seperti yang diinginkan oleh sang pastor yang akhirnya bisa beristirahat dalam kedamaian. Arya menghembuskan napas panjang. Ia tahu bahwa meskipun teror itu telah berlalu, pengalaman ini akan tetap menjadi bagian dari dirinya selamanya. Tapi sekarang ia bisa melangkah ke depan, membawa kedamaian yang selama ini ia cari. Kehidupan barunya dimulai dari sini, dan ia siap menghadapi apapun yang datang.